Di sebuah desa tua di lereng Bukit Gombel, sebelum listrik masuk dan sebelum jalan raya dibangun, hidup seorang perempuan bernama Ranti. Ia dikenal pendiam, lembut, dan selalu menyapa siapapun dengan senyum kecil. Baginya, hidup cukup sederhana, asal bisa tinggal bersama suaminya, Dharma, dan berharap suatu hari Tuhan memberinya seorang anak. Setelah bertahun-tahun menikah, rumah kecil mereka tetap sepi. Tidak ada tawa, tidak ada tangis bayi, hanya bunyi lantai bambu berderit dan hembusan angin dari celah dinding. Semakin lama, Dharma berubah. Ia semakin jarang pulang, semakin sering marah, dan setiap malam pulang dalam keadaan mabuk. "Semua ini gara-gara kau," katanya sambil membanting pintu. "Kau perempuan mandul, apa gunanya kau hidup?" Ranti hanya diam, menahan air mata. Ia tahu tubuhnya lemah, tapi ia tidak pernah berhenti berdoa. Doanya tidak pernah terjawab, yang datang justru pukulan, hinaan, dan rasa sakit yang menggerogoti tubuh dan hatinya. Tetangga-tetangga memilih diam. Mereka tahu Dharma kasar, tapi tak ada yang berani mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Hingga suatu malam, amarah itu mencapai puncaknya. Dharma pulang dalam keadaan lebih mabuk dari biasanya. Suaranya menggelegar, menuduh Ranti melakukan hal-hal yang tidak pernah ia lakukan. Tanpa alasan, Dharma memukulnya dengan kayu sampai tubuh Ranti limbung. Ia berusaha kabur, tapi Dharma menyeretnya keluar rumah. Di halaman, hujan turun deras seperti menolak kekejaman yang terjadi. Ranti berlari terbata-bata, meninggalkan rumah itu untuk terakhir kalinya. Dharma mengejarnya, tapi ia luput melihat arah Ranti berlari ke jalan kecil menuju hutan di kaki Bukit Gombel. Dengan tubuh penuh luka, Ranti terus berjalan. Di antara gemuruh hujan, ia mendengar suara tangis seorang anak. Terduduk di tepi jalan, seorang bocah kecil menangis sendirian, menggigil ketakutan. Ranti memeluknya, berkata pelan, "Tenang, ibu di sini, kamu aman." Namun sebelum ia sempat menenangkan anak itu, warga desa datang berlari sambil membawa obor. "Itu dia perempuan gila itu. Dia menculik anak Pak Warto. Cepat tangkap dia." Ranti terkejut. "Tidak, aku hanya..." Tapi suaranya tenggelam. Mereka tidak peduli. Amarah mereka tumpah seperti hujan di malam itu. Warga menyeret Ranti ke pohon besar di lereng bukit. Pohon itu tinggi, gelap, dan dipenuhi suara serangga malam. Tanpa pengadilan, tanpa mendengarkan penjelasan, mereka mengikat tubuh lemah Ranti dengan tali kasar. Ranti berteriak memohon, tapi tidak ada yang peduli. "Tuhan, ampuni mereka. Aku tidak mencuri." Itu kata terakhirnya sebelum tali itu ditarik. Tubuh Ranti terangkat, menggantung di antara hujan dan kilatan petir. Pada saat napas terakhirnya, matanya terbuka lebar, menatap desa yang telah menghancurkan hidupnya. Beberapa hari kemudian, anak-anak desa mulai menghilang saat malam tiba. Tidak ada jejak, tidak ada suara, hanya pintu rumah yang terbuka dari dalam. Orang-orang mulai ketakutan, hingga suatu malam, seorang ibu mendengar suara tangis anaknya di belakang rumah. Ketika ia keluar, ia melihat sosok tinggi berdiri di tepi hutan. Rambut panjang kusut, kulit pucat kehijauan, mata cekung merah, dan dada menjuntai seperti menahan beban berat masa lalu. Sosok itu memanggil anaknya dengan suara serak yang memanjang. "Nak, mari sini." Anak itu justru berjalan mendekat, seolah merasa aman. Ibu itu berteriak. Sosok itu menatapnya sebentar, tatapan penuh kemarahan dan kasih sayang yang tidak pernah terpenuhi. Dalam sekejap, sosok itu menghilang bersama anaknya, menyisakan hanya bau tanah basah dan tangis samar dari kejauhan. Sejak saat itu warga tahu, roh itu bukan lagi Ranti. Ia telah menjadi Wewe Gombel, penunggu bukit, pencari anak-anak yang terlantar dan disakiti.